Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai pembagian suku banyak menggunakan metode Horner dan Horner-Kino. Sebelum masuk ke materi, saya minta dukungannya untuk like, subscribe, dan share video saya ini. Dan saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video pembahasan ini dari awal sampai akhir, kalian akan dapat menentukan hasil bagi dan sisa dari suku banyak dengan metode Horner dan Horner-Kino. Dan pada video ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama metode Horner dan yang kedua metode Horner-Kino. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai pada pembahasannya yang pertama, yaitu mengenai metode Horner. Metode Horner ini dapat digunakan jika pembaginya berderajat 1, dan metode ini bentuknya sama dengan menghitung nilai suku banyak dengan cara Horner. Jika diketahui suku banyak fx seperti ini, jika dibagi dengan px sama dengan x dikurang k, maka bentuk pembagiannya adalah kita tulis terlebih dahulu koefisien dari yang dibagi, yaitu koefisien dari fx-nya. Kita tulis di sini dari koefisien an dikurang 1 dan sampai koefisien a0 atau konstanta. Di sini pembaginya yaitu px sama dengan x dikurang k, yang dimana koefisien dari x itu adalah 1. Kita tentukan terlebih dahulu nilai dari ini min ini dia selalu min, tidak berubah. Lanjut, ini adalah konstantanya yaitu min k dibagi dengan koefisien dari variabel x yaitu 1. Maka nilainya yaitu sama dengan k. Maka kita tulis di sini. Sekarang kita sama dengan mencari nilai dari suku banyak fx untuk x sama dengan k. Kita mulai. Yang pertama kita turunkan terlebih dahulu ini menjadi an. Lanjut, an dikalikan dengan k, hasilnya kita tulis di sini menjadi an dikali k. Lanjut kita jumlahkan ini an kurang 1 dijumlah an kali k. Jadi hasilnya an kurang 1 ditambah an kali k. Dan seterusnya sampai kita peroleh yang paling terakhir ini. Dan yang di akhir ini disebut dengan sisa, dan yang ini disebut dengan koefisien hasil bagi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6 dibagi px sama dengan x dikurang 3. Maka pembahasannya di sini kita dapat lihat kembali untuk yang dibagi atau fx. Di sini dia bentuknya x pangkat 3, x pangkat 2 langsung dia konstanta. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Jadi fx sama dengan, kita tulis koefisiennya juga. Koefisien dari x pangkat 3 itu dia 1 ditambah 2x pangkat 2
ditambah, karena di sini dia tidak ada X pangkat 1, maka koefisien dari X pangkat 1-nya adalah 0 dikali X pangkat 1 dikurang 6. X pangkat 0 itu dia sering disebut juga dengan konstanta. Lanjut, di sini kita tuliskan koefisiennya terlebih dahulu. Ini menjadi 1, 2, 0, min 6. Lanjut, kita tentukan terlebih dahulu untuk pembaginya. Di sini pembaginya yaitu PX sama dengan X dikurang 3. Kita tentukan nilainya. Ini dia min, ini dia selalu min. Lanjut, konstantanya min 3 dibagi dengan koefisien dari variabel X, yaitu 1. Di sini 1. Maka di sini dia hasilnya 3. Jadi kita tulis di sini yaitu 3. Lanjut, kita turunkan 1 ini. Ini dia tetap 1. Lanjut, 1 dikalikan 3, itu dia hasilnya 3. Kita tulis di sini. Lanjut, ini dia dijumlah. 2 ditambah 3, itu dia hasilnya 5. Lanjut lagi, 5 dikalikan 3, itu dia 15. Kita tulis di sini 15. 0 ditambah 15, itu dia hasilnya 15. Dan lanjut lagi, kita kalikan dengan 3. 15 kali 3 itu dia menjadi 45. Kita tulis di sini. Sehingga min 6 ditambah 45 itu dia hasilnya 39. Nah, yang terakhir inilah yang disebut sisa. Maka sisanya adalah 39. Dan yang ini adalah koefisien dari hasil baginya. Nah, bagaimana cara menentukan hasil baginya? Nah, kita lihat dari belakang. Ini yang di belakang ini dia X pangkat 0 atau konstanta. Berarti ini dia koefisien dari X pangkat 1. Dan yang ini koefisien dari X pangkat 2. Sehingga kita peroleh hasil baginya itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 15. Dan untuk sisanya kita peroleh 39. Bagaimana untuk contoh soal nomor 1? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita lanjut saja pada contoh soal yang nomor 2. Tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x ditambah 2 dibagi px sama dengan x ditambah 1. Untuk langkah-langkahnya sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita urutkan terlebih dahulu yang dibagi. Fx sama dengan, untuk x pangkat 4 ini dia koefisiennya adalah 1. Sesudah pangkat 4 berarti pangkat 3. Dan untuk di soal pangkat 3-nya itu tidak ada, sehingga di sini koefisiennya adalah 0 dikali x pangkat 3. Ditambah, begitu juga dengan x pangkat 2-nya pada soal tidak ada, sehingga di sini kita bisa tuliskan koefisiennya yaitu 0 dikali x pangkat 2. Lanjut, ditambah x pangkat 1 ini dia koefisiennya adalah 1. 1 dikali x pangkat 1 ditambah 2. Sekarang untuk langkah yang kedua, kita lanjut tulis
koefisiennya di sini. Ini 1, 0, 0, 1, 2. Lanjut untuk pembaginya, yaitu PX sama dengan X ditambah 1. Ini kita tulis terlebih dahulu min, ini tetap min. Lanjut konstanta, yaitu 1 dibagi dengan koefisien dari variabel X, yaitu 1. Maka di sini nilai dari pembaginya adalah min 1. Kita tulis di sini min 1. Lanjut kita turunkan terlebih dahulu. 1 ini dia tetap 1. Lanjut 1 dikalikan min 1, itu dia hasilnya min 1. 0 ditambah min 1, itu dia hasilnya min 1. Min 1 dikalikan min 1, itu hasilnya 1. Kita tulis di sini. Lanjut 0 ditambah 1, itu dia hasilnya 1. 1 dikalikan min 1, itu dia hasilnya min 1. Lanjut 1 ditambah min 1, itu dia hasilnya 0. 0 dikalikan min 1, itu dia hasilnya 0. 2 ditambah 0, itu dia hasilnya 2. Nah, untuk yang terakhir ini adalah sisanya. Dan untuk yang ini adalah koefisien dari hasil baginya. Nah, di sini kita tentukan lagi, ini dia adalah koefisien dari X pangkat 0. Ini koefisien dari X pangkat 1. Dan yang ini koefisien dari X pangkat 2. Dan yang ini koefisien dari X pangkat 3. Jadi kita dapatkan untuk hasil baginya adalah X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X. Nah, untuk 0 ini kalian tidak usah tulis. Jadi untuk hasil baginya sampai sini saja. Dan untuk sisanya yaitu sama dengan 2. Lanjut kita pada contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 4 dibagi dengan px sama dengan 2x ditambah 3. Untuk pembahasannya kita sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu kita urutkan terlebih dahulu. Fx sama dengan, untuk koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 1. 1 dikali x pangkat 3 ditambah, untuk koefisien dari x pangkat 2, karena di soal tidak ada x pangkat 2, maka kita tulis koefisiennya itu sama dengan 0 dikali x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4. Lanjut kita tulis koefisiennya di sini. Ini 1, 0, min 3, 4. Lanjut kita menentukan pembaginya. Px sama dengan 2x ditambah 3. Ini dia selalu min. Lanjut konstanta 3 dibagi dengan koefisien dari variabel x yaitu 2. Jadi nilainya min 3/2. Kita tulis di sini min 3/2. Seperti biasa kita turunkan terlebih dahulu. Ini dia tetap 1. Lanjut 1 dikalikan min 3/2, ini dia hasilnya min 3/2. Kita tuliskan di sini. Lanjut 0 ditambah min 3/2, dia tetap min
3 per 2. Lanjut, min 3 per 2 dikalikan min 3 per 2, itu dia hasilnya 9 per 4. Lanjut, ini min 3 ditambah dengan 9 per 4, itu dia hasilnya min 3 per 4. Nah, kenapa dia hasilnya min 3 per 4? Nah, di sini min 3 ditambah 9 per 4. Kita samakan penyebut terlebih dahulu. Ini menjadi min 12 dibagi 4 ditambah 9 per 4. Min 12 ditambah 9 itu dia hasilnya min 3 per 4. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah min 3 per 4. Lanjut, min 3 per 4 ini kita kalikan lagi dengan min 3 per 2, itu dia hasilnya 9 per 8. Lanjut, 4 ditambah 9 per 8, hasilnya 41 per 8. Mengapa demikian? Kita samakan penyebut lagi. Ini 4 ditambah 9 per 8 sama dengan 32 per 8 ditambah 9 per 8. 32 ditambah 9 itu dia hasilnya 41 per 8. Jadi di sini hasil penjumlahannya adalah 41 per 8. Dan untuk yang terakhir ini kita sebut sebagai sisa. Dan untuk yang ini kita sebut sebagai koefisien dari hasil bagi. Tetapi sekarang kita lihat kembali pada soal. Karena di sini pembaginya yaitu 2x ditambah 3 dan koefisien dari x-nya itu dia bernilai 2 atau bernilai lebih dari 1, maka untuk hasil baginya nanti kita bagi lagi dengan 2. Nah, kita tentukan terlebih dahulu. Ini min 3 per 4 ini adalah koefisien dari x pangkat 0 atau konstantanya. Min 3 per 2 ini adalah koefisien dari x pangkat 1. Dan 1 ini koefisien dari x pangkat 2. Jadi kita peroleh hx-nya sama dengan x pangkat 2 dikurang 3 per 2x dikurang 3 per 4. Nah, karena di sini koefisien dari x-nya itu sama dengan 2, maka untuk hasil baginya ini kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya 1 per 2x pangkat 2 dikurang 3 per 4x dikurang 3 per 8. Inilah dia hasil baginya. Dan untuk sisa baginya yaitu 41 dibagi 8. Ingat sekali lagi, jika pada pembaginya itu dia koefisien dari x-nya lebih dari 1, maka dia untuk hasil akhirnya dia dibagi lagi dengan koefisien tersebut. Nah, karena pada contoh soal nomor 3 ini koefisiennya itu 2, maka di sini dia dibagi dengan 2. Jika nanti kalian akan mendapatkan soal misalkan di sini koefisiennya yaitu 3x, maka nanti untuk hasil bagi yang di sini kalian bagi dengan 3. Bagaimana semuanya? Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jika ada, sekali lagi saya ingatkan, silahkan kalian tulis langsung pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita langsung saja masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai metode Horner-Kino. Jika metode Horner hanya dapat digunakan untuk pembaginya berderajat 1,
Maka metode Horner-Kino ini dapat digunakan jika pembaginya berderajat lebih dari 1. Jika diketahui suku banyak, seperti ini, dibagi oleh PX sama dengan seperti ini, maka syaratnya yaitu derajat dari yang dibagi harus lebih besar dari derajat yang pembagi. Ingat sekali lagi, derajat yang dibagi lebih besar dari derajat pembagi. Maka bentuk pembagiannya kita buat bagan seperti ini terlebih dahulu. Lanjut kita tuliskan koefisien dari yang dibagi, yaitu dari AN dikurang 1 sampai dengan A0 atau konstanta. Lanjut kita di sini tulis pembaginya. Nah, ingat sekali lagi, ini dia selalu min. Lanjut ini min P0 atau konstantanya dibagi dengan koefisien dari derajat tertingginya. Sampai dengan ini tetap dia negatif, koefisien dari X pangkat M dikurang 1 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi. Kita turunkan AN ini dia menjadi AN, dan begitu juga seterusnya, sehingga yang ini kita sebut sebagai koefisien hasil bagi berderajat N dikurang M, dan yang ini kita sebut sebagai koefisien sisa berderajat M dikurang 1. Bagaimana? Kalian masih bingung? Jika kalian masih bingung, kita langsung saja masuk pada contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 dibagi dengan px sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Untuk pembahasannya, kita terlebih dahulu urutkan untuk yang dibagi. Fx sama dengan koefisien dari x pangkat 4 ini adalah 1 dikali x pangkat 4. Lanjut, karena pada soal tidak ada x pangkat 3, maka koefisiennya yaitu 0 dikali x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Lanjut kita tuliskan koefisien yang dibagi. Ini dia 1, di sini 0, di sini min 3, di sini 2, di sini min 1. Lanjut kita tentukan untuk pembaginya. Di sini px-nya sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Jadi untuk yang pertama ini kita tuliskan dia tetap min, konstantanya yaitu min 2 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertingginya itu adalah 1, jadi dibagi 1, ini dia hasilnya 2. Lanjut min, ini dia tetap min, koefisien dari x-nya itu adalah min 1 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi yaitu 1, maka di sini dia hasilnya 1. Jadi kita tuliskan, di sini kita tulis 2 dan di sini kita tulis 1. Seperti biasa kita turunkan 1 ini, dia ini tetap 1. 1 dikalikan 1 itu dia hasilnya 1. Lanjut 1 dikalikan dengan 2 itu dia hasilnya 2. Lanjut 0 ditambah 1 itu dia hasilnya 1. Lanjut lagi kita kalikan 1 dikalikan 1 itu dia hasilnya 1. 1 dikalikan 2 itu dia hasilnya
2. Ini kita jumlahkan, min 3 ditambah 2 ditambah 1, itu dia hasilnya 0. Lanjut 0 dikalikan 1, itu dia hasilnya 0. 0 dikalikan 2, itu dia juga hasilnya 0. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 0, itu dia hasilnya 4. Nah, untuk selanjutnya, kita tidak bisa mengalihkan kembali. Kenapa tidak bisa? Karena misalkan jika kita kalikan kembali, ini 4 kalikan 1, misalkan saja kita di sini tulis 4. Lanjut 4 dikalikan 2, di mana kita akan tulis? Karena di sini dia hanya sampai min 1 saja. Kalau kita di sini tulis ini menjadi 8, ini 8 ini punyanya siapa? Maka kita sampai sini saja. Jadi ini kita tidak tulis. Jadi min 1 ditambah 0 itu dia hasilnya min 1. Jadi ini dia berbentuk seperti ini. Ini, terus ini dia juga ini, dan ini. 0-nya dia juga ini, dan ini. Nah, bagaimana cara menentukan hasil dan sisanya? Nah, kita akan tentukan terlebih dahulu dari derajatnya. Dari derajat yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Jadi, untuk derajat yang dibagi, yaitu kita lihat pada soal yang dibagi pangkat tertingginya adalah 4. Maka di sini derajatnya adalah 4. Lanjut untuk pembagi, itu dia derajatnya pangkat tertingginya 2. Pangkat tertingginya 2, jadi derajatnya adalah 2. Untuk hasil bagi, yaitu derajat yang dibagi dikurang dengan derajat pembagi adalah 2. Dan untuk derajat dari sisa bagi, itu adalah derajat dari pembagi dikurangin 1, yaitu ini menjadi 1. Karena derajat dari sisa baginya adalah 1, maka di sini kita hitung terlebih dahulu. Min 1 ini dia konstanta atau koefisien dari X pangkat 0, dan 4 ini yaitu koefisien dari X pangkat 1. Maka sisanya itu dari sini. Maka ini dia disebut dengan koefisien dari sisanya. Dan untuk sisanya ini adalah koefisien hasil bagi. Jadi, kita dapatkan untuk hasil baginya sama dengan 0 ini adalah koefisien dari X pangkat 0 atau konstanta. 1 ini adalah koefisien dari X pangkat 1. Dan 1 ini koefisien dari X pangkat 2. Jadi kita dapatkan hasil baginya adalah X pangkat 2 ditambah X. Dan 0 ini kita tidak usah tulis. Jadi hasil baginya hanya sampai sini saja. Dan untuk sisa baginya yaitu ini min 1 ini adalah koefisien dari X pangkat 0 atau konstantanya. Dan 4 ini adalah koefisien dari X pangkat 1. Maka kita dapatkan sisanya yaitu 4X dikurang 1. Bagaimana? Untuk contoh soal yang pertama yaitu mengenai metode Horner-Kino. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita lanjut saja pada contoh soal yang nomor 2, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4
dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 dibagi dengan px sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1. Nah, karena di sini pada soal yang dibaginya dia sudah berurutan pangkatnya, yaitu dari pangkat 4, 3, 2, 1, dan 0 atau konstanta. Maka untuk pembahasannya kita langsung saja buat skema. Lanjut kita tulis koefisien yang dibagi, yaitu 2, min 4, 3, 6, 5. Lanjut sekarang kita tentukan pembaginya. Pembaginya yaitu Px sama dengan, nah untuk pembaginya di sini koefisien dari x pangkat 3 itu dia 1. Lanjut koefisien dari x pangkat 2-nya itu dia 1. Dan karena pada soal itu dia tidak ada variabel x pangkat 1-nya, sehingga di sini kita tulis koefisiennya yaitu 0 dikalikan x ditambah 1. Lanjut untuk pembagi yang pertama kita tulis minnya, ini tetap min. Konstantanya yaitu dia 1 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi itu dia 1. Maka hasilnya min 1. Lanjut ini kita tetap tulis min. Koefisien dari x pangkat 1-nya itu dia 0. Dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi yaitu 1. Maka hasilnya 0. Lanjut kita tetap tulis ini min. Koefisien dari x pangkat 2 itu dia hasilnya 1 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertingginya yaitu dia 1. Maka di sini dia hasilnya min 1. Kita tuliskan di sini min 1, di sini 0 dan di sini min 1. Lanjut seperti biasa kita turunkan terlebih dahulu 2 ini. Lanjut kita kalikan 2 dikalikan min 1 itu dia hasilnya min 2, kita tulis di sini. Lanjut 2 dikalikan 0 itu dia hasilnya 0, kita tulis di sini. Dan 2 dikalikan min 1 itu dia hasilnya min 2, kita tuliskan di sini. Nah, lihat bentuknya. Nah, maka dia seperti ini. Lanjut, ini kita jumlah, min 4 ditambah min 2, itu dia hasilnya min 6. Lanjut, kita kalikan, min 6 dikalikan min 1, itu dia hasilnya 6. Min 6 dikalikan 0, dia hasilnya 0. Min 6 dikalikan min 1, itu dia hasilnya 6. Nah, ini dia juga berbentuk seperti ini. Lanjut, ini kita jumlahkan 3 ditambah 0 ditambah 6, itu dia hasilnya 9. Lanjut lagi, 9 dikalikan min 1, itu dia hasilnya min 9. 9 dikalikan 0, dia hasilnya 0. 9 dikalikan min 1, dia hasilnya min 9. Nah, di sini lihat kembali seperti contoh soal yang pertama. Nah, karena di sini min 9 dia punyanya siapa? Otomatis ini dia tidak bisa. Ini kita coret lagi, ini kita coret. Jadi sampai di sini saja. Jadi kita di sini lanjut 6 ditambah min 2 ditambah 0 itu dia hasilnya 4. 5 ditambah 6 itu dia hasilnya 11. Lanjut lagi kita menentukan hasil dan sisanya. Bagaimana caranya? Nah, kita sama dengan contoh soal yang pertama. Kita tentukan derajat dari yang dibagi.
pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Nah, untuk di sini derajat dari yang dibagi itu adalah 4, derajat untuk pembaginya itu adalah 3, maka derajat dari hasil baginya itu adalah 4 dikurang 3, yaitu 1. Dan untuk derajat pada sisa baginya, yaitu derajat dari pembagi ini, 3 ini dikurang dengan 1. Jadi derajat sisa baginya yaitu 2. Nah, di sini kita tuliskan. Jadi untuk derajat hasil bagi itu dia sama dengan 1. Dan untuk sisa bagi dia berderajat 2. Jadi kita tentukan dari yang paling terakhir ini 11 ini adalah konstanta atau koefisien dari X pangkat 0. 4 ini adalah koefisien dari X pangkat 1. Dan 9 ini adalah koefisien dari X pangkat 2. Jadi untuk ini adalah koefisien dari sisa bagi, dan untuk yang ini adalah koefisien dari hasil baginya. Jadi kita dapatkan untuk hasil baginya itu sama dengan min 6 ini dia konstanta dan 2 ini adalah koefisien dari X pangkat 1. Sehingga di sini hasil baginya adalah 2X dikurang 6. Dan untuk sisa pembagiannya, di sini tadi kita sudah tentukan derajatnya, yaitu pangkat tertingginya adalah 2. Jadi untuk 9 ini adalah koefisien dari X pangkat 2, 4 adalah koefisien dari X pangkat 1, dan 11 adalah konstantanya. Sehingga di sini kita tuliskan untuk sisanya yaitu 9X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 11. Bagaimana semuanya? Apakah ada yang ditanyakan untuk contoh soal yang nomor 2? Jika ada, sekali lagi saya ingatkan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka demikian pembahasan mengenai pembagian suku banyak menggunakan metode Horner dan Horner-Kino. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah melihat atau menonton video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya, yaitu mengenai teorema sisa.